Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Jitro ya datang pada Musa. Dan hari ini kalau saya mau kasih judul khotbah hari ini adalah berjalan dalam prioritasnya Tuhan. Ya, berjalan dalam prioritasnya Tuhan. Walking in God's priority. Saudara, kita akan melihat melalui kisah ini saudara. Keluaran pasal 18. Saya akan bacakan buat setiap kita. Keluaran pasal 18, judulnya adalah kunjungan Yitro. Yitro imam di Midian, ayah mertua Musa, mendengar segala yang telah Elohim lakukan bagi Musa dan bagi Israel umatnya, dan Yahweh membawa Israel keluar dari Mesir. Kemudian Yitro, ayah mertua Musa, membawa serta Ziporah, istri Musa yang dahulu dipulangkannya. Saudara tahu ya, Yitro itu adalah seorang imam di Midian. Ya, ada beberapa penafsiran berkata dia orang percaya, dia menganut bukan orang percaya pada Yesus, tapi dia percaya pada Allah yang disembah oleh Abraham juga, saudara. Karena Midian itu adalah garis keturunan daripada Abraham juga. Dari salah satu gundik Abraham itu melahirkan bangsa Midian, saudara. Nah, jadi dipercaya, ada yang menafsirkan bahwa Yitro itu adalah seorang imam yang juga mempercayai Elohim, ya Yahweh. Tapi ada yang bilang juga bukan, saudara. Tapi oke lah. Yang pasti Yitro ini adalah ayah mertua Musa. Ini yang paling penting, saudara. Tidak bisa bergeser dari situ, saudara. Nah, dikatakan apa? Yitro ayah mertua Musa membawa serta Ziporah. Siapa Ziporah? Ziporah itu istri Musa yang dahulu dipulangkannya. Saudara, ini aneh, saudara. Jadi ada kejadian kalau saudara baca di Keluaran pasal 4, ya, itu Musa pada waktu dia mau pergi ke Firaun setelah dia 40 tahun di rumah Yitro. Jadi Musa itu waktu lari dari Mesir, ya, umur 40 dia habis bunuh orang Mesir, dia lari ke mana? Dia lari ke Midian, dia kerja sama Yitro. Dan dia bukan kerjaan sama Yitro saja, akhirnya dia dapat anaknya Yitro, saudara. Ziporah, ya. Jadi Yitro ini adalah mantan bosnya Musa. Tapi kemudian Musa menikahi anaknya, namanya Ziporah. Dan setelah 40 tahun Tuhan bicara sama Musa, melalui semak belukar yang terbakar. Saudara ingat kejadian itu, kita udah pernah bahas itu saudara. Di Keluaran pasal 4, jadi waktu Musa ketemu dengan Tuhan di semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar, Tuhan bilang kamu kembali. Musa sempat berdebat, akhirnya dia menyerah sama Tuhan ya karena panggilan Tuhan. Akhirnya apa saudara, waktu dia kembali dia bawa sama Ziporah dan anaknya. Tapi di tengah jalan kalau saudara baca kisah itu saudara, apa yang terjadi? Dikatakan Tuhan seperti mau bunuh Musa. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari, saya pernah share juga, ini bukan Tuhan mau bunuh Musa, tapi Tuhan mau bunuh anaknya Musa namanya Gerson. Kenapa saudara? Karena Gerson ini belum disunat. Ya, makanya ini saudara lihat pada waktu Musa mau kembali ke Mesir, saudara lihat puncak daripada tulah itu apa saudara? Tulah di Mesir itu puncak tulahnya apa? Kematian anak sulung. Ya, nah saudara bayangkan ya, Musa akan datang ke Mesir dan kemudian anak-anak orang Mesir itu akan mengalami tulah. Orang Mesir tidak, anak-anak orang Mesir, anak di luar perjanjian, mereka tidak disunat. Tapi orang Israel, orang Ibrani adalah orang-orang yang mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Musa tahu, ya Abraham seisi keluarganya sejak 8 hari disunat. Musa disunat, tapi anaknya Gerson tidak disunat saudara. Entah mungkin pengaruh dari istrinya, dari keluarga istrinya, akhirnya apa saudara? Mereka tidak mau disunat. Tapi di tengah jalan Tuhan seperti mau bunuh, karena apa? Tuhan bilang ini, nanti kalau anak ini masuk ke Mesir, anak ini akan kena tulah juga sama seperti anak-anak sulung orang Mesir. Karena ini anak sulung Musa, Gerson. Akhirnya apa saudara? Di tengah jalan itu Ziporah langsung sunat ini Gerson. Dan dikatakan engkau pengantin darah. Di situ terjadi sebuah perjanjian darah. Nah, kemudian mungkin karena peristiwa itu saudara, peristiwa yang kurang mengenakkan itu. Akhirnya apa? Firman Tuhan katakan Ziporah dan 2 anaknya disuruh pulang sama Musa. Tadinya mereka mau ikut sama Musa ke Mesir. Tapi kemudian apa? Akhirnya mereka tidak jadi ikut, mereka pulang kembali ke rumah bapaknya di Midian, Yitro. Nah saudara, akhirnya Musa sendirian ke Mesir. Dan kemudian terjadilah tulah demi tulah, peristiwa demi peristiwa. Kemudian Musa mulai
melakukan banyak perkara-perkara dahsyat, mujizat. Dan kemudian Musa akhirnya mengeluarkan orang Israel, Tuhan mengeluarkan orang Israel melihat Musa. Akhirnya apa saudara? Sampai kisah ini saudara. Nah kita lihat saudara, mari terus. Kemudian Yitro ayah mertua Musa membawa serta Zipporah, istri Musa yang dahulu dipulangkannya di kejadian itu saudara. Dan juga kedua putranya yang seorang bernama Gershom. Sebab ia berkata, aku telah menjadi seorang asing di negeri lain. Dan yang lain namanya Eliezer, karena Elohim leluhurku adalah penolongku yang membebaskan aku dari pedang Firaun. Yitro ayah mertua Musa datang dengan istri Musa dan anak-anaknya di padang gurun tempat Musa berkemah di gunung Elohim. Saudara perhatikan ya. Di ayat 5 tadi dikatakan Yitro ayah mertua Musa datang dengan apa? Istri. Kenapa tidak dikatakan datang dengan anaknya? Bisa tidak dikatakan? Yitro ayah mertua Musa datang dengan siapa? Anaknya Yitro. Bukankah dia disebut sebagai apa? Anaknya. Dan cucu-cucunya di padang gurun. Bisa tidak saudara? Tapi firman Tuhan memilih Yitro ayah mertua Musa datang dengan istri Musa dan anak-anaknya di padang gurun tempat Musa berkemah di gunung Elohim. Nanti saya akan tunjukkan kenapa ini menjadi penting buat kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Yitro berkata kepada Musa, aku Yitro ayah mertuamu datang kepadamu dan apa? Istrimu serta kedua anaknya. Ya, istrimu dan serta kedua anaknya. Saudara, firman Tuhan sengaja menuliskan Zipporah sebagai, bukan sengaja tapi memang dia adalah istri, tapi kita lihat 2 kali disebutkan istrimu dan kedua anak. Ya, ayat berikutnya lagi katakan apa? Ayat yang ke-7. Musa keluar menyambut ayah mertuanya dan membungkuk serta menciumi dan mereka saling bertanya tentang kesejahteraan masing-masing lalu mereka masuk ke kemah. Saudara tahu ada sebuah pesan yang Tuhan mau sampaikan melalui beberapa ayat ini saudara. Saudara lihat Musa dia habis pelayanan, dia habis melakukan perkara-perkara yang dahsyat, dia habis membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, dia habis melihat bagaimana Tuhan berperang ya dengan bangsa Amalek. Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat. Tapi saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah ya melupakan bahwa Musa itu punya keluarga, punya istri, punya anak-anak. Saudara pesan apa yang bisa kita tangkap dari sini? Saudara, prioritas Tuhan sebenarnya buat anak-anaknya adalah yang paling utama. Waktu kalau kita baca sini saudara, rumah tangga. Kita lihat saudara, Musa boleh berjalan kemana-mana. Musa boleh berjalan kemana-mana, dia boleh pelayanan. Tapi Tuhan kirimkan mertuanya, khusus bawa kembali istrinya dan anak-anaknya untuk datang bersama-sama dengan Musa. Sebenarnya sebagai pesan apa saudara? Sebagai pesan bahwa Musa, engkau tidak boleh lupakan, engkau punya istri dan engkau punya anak-anak. Saudara, sebuah gambaran yang indah yang Tuhan mau sampaikan sebenarnya sini saudara. Kenapa tidak dikatakan ya Yitro membawa anaknya dan cucunya. Tapi dikatakan Yitro membawa istri Musa. 2 kali disebutkan. Yitro membawa istri Musa dan anak-anak Musa. Karena Tuhan itu ingin tunjukkan satu hal yang penting buat kita anak-anaknya. Tuhan itu sangat concern dengan yang namanya keluarga atau rumah tangga. Suami dan istri. Saudara lihat Yitro, bahkan tidak disebutkan itu sebagai anaknya, cucunya, tapi disebutkan sebagai istri Musa. Karena bagi Tuhan, ketika seorang suami meninggalkan orang tuanya, dia akan bersatu dengan istrinya. Kan tidak dikatakan dia bersatu dengan orang tuanya, betul tidak saudara? Firman Tuhan berkata apa? Suami meninggalkan orang tuanya, ayahnya dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya, menjadi satu daging. Jadi saudara, ini menunjukkan sebuah prioritas Tuhan. Ya, yang pertama Tuhan ajarkan kenapa pernikahan itu menjadi suatu hal yang penting. Ya, kenapa pernikahan itu menjadi suatu hal yang sangat esensial? Karena pernikahan itu merupakan satu gambaran tentang Kristus dan jemaat.
Saudara bisa melihat Tuhan itu sampai susah-susah mau utus Yitro, bawa Zipora dan anaknya khusus untuk ketemu dengan Musa. Ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Ya, kalau kita sebagai rumah tangga, suami dan istri, waktu saya merenungkan ini satu pelajaran yang penting. Ya, bahkan ketika kita dalam rumah tangga, kita udah jadi satu dengan istri kita. Hal yang paling utama, prioritas utama, ya memang yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua, itu adalah bicara tentang rumah tangga, suami dan istri. Bahkan yang terpenting sebenarnya bukan dikatakan orang tuanya, bukan dikatakan keluarganya, tapi dikatakan suaminya atau istrinya. Karena yang menjadi satu itu adalah suami dan istri, menjadi satu daging, saudara. Ya, makanya Tuhan itu sangat luar biasa. Ini menjadi sebuah prioritas Tuhan buat kita anak-anaknya. Karena rumah tangga kita itu menjadi sebuah display, sebuah gambaran tentang bagaimana Kristus sebagai mempelai pria dan jemaatnya sebagai mempelai wanita itu bisa Kristus mencintai jemaatnya. Firman Tuhan berkata buat kita hari ini, ya, kalau memang pilihan itu ada pada kita, saudara, minta Tuhan, ya, keluarga, rumah tangga, minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan, prioritas yang Tuhan taruh dalam hidupku. Ya, karena Tuhan tahu ketika dia taruh sesuatu prioritas itu ada maksud Tuhan. Itu ada rancangan Tuhan. Kalau jadi Musa, bisa saja dia, kalau Yitro tidak datang mungkin Musa tidak akan kembali ke Midian, betul ya saudara? Oh, dia sudah ada di medan peperangan, dia sudah bawa orang begitu banyak orang, 3 juta orang. Wah, dia lagi asik dalam dia punya pelayanan pertempuran, saudara, dia bawa orang begitu banyak. Mungkin dia tidak ingat lagi sama istri dan anaknya. Tapi Tuhan tidak biarkan dia lupa. Tuhan kirim Yitro, mertuanya, untuk bawa istri dan anaknya untuk datang kepada dia. Betul ya saudara? Tuhan kirimkan Yitro, datang menghampiri Musa. Ya, saya lihat banyak sekali ya terjadi persoalan ketika prioritas ini tidak kita atur, kita taruh di dalam rumah tangga kita, suami dan istri. Kadang-kadang ya terjadi perselisihan karena dari orang tua boleh campur, dari keluarga boleh campur, ya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana suami dan istri menjadi prioritas utama di dalam rumah tangga buat anak-anak Tuhan. Kalau saudara yang belum berumah tangga, ini sebagai sebuah pembekalan. Kalau saudara yang sudah berumah tangga, ya ini jadi sebuah pelajaran. Ketika firman Tuhan berkata, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya menjadi satu daging dengan istrinya. Dan saudara, ini sebuah pola yang Tuhan atur buat kita sebenarnya anak-anaknya. Pola buat kita menjalani kehidupan kita, tapi juga ini sebuah gambaran yang indah. Firman Tuhan katakan, bagaimana hubungan antara Kristus dan jemaat. Amin saudara. Ya, karena saya melihat begitu banyak ya rumah tangga akhirnya kacau karena salah prioritas yang ada. Ya, sudah menikah tapi prioritasnya lain saudara, bukan lagi suami dan istrinya tapi bisa yang lain. Nah, saudara, kalau itu ada dalam kita punya keputusan, kita boleh belajar saudara. Ayo, Tuhan kasih sebuah pilihan buat kita. Nah, firman Tuhan katakan saudara, Yitro mendatangi Musa. Ya, Yitro mendatangi Musa ketika dia ada di gunung Elohim. Nah, mari kita baca terus saudara. Musa keluar menyambut ayah mertuanya dan membungkuk serta menciumnya, dan mereka saling bertanya tentang kesejahteraan masing-masing, lalu mereka masuk ke kemah. Musa mengatakan kepada ayah mertuanya semua yang telah telah dilakukan Yahweh terhadap Firaun dan terhadap orang-orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang menimpa mereka di perjalanan dan bagaimana Yahweh membebaskan mereka. Next, nah ini Musa bersaksi bagaimana Tuhan tolong ya. Yitro bersuka cita untuk semua kebaikan yang telah dilakukan Yahweh kepada Israel dengan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Yitro mengatakan, diberkatilah Yahweh yang telah membebaskan kamu keluar dari tangan orang-orang Mesir
dan dari tangan Firaun yang telah membebaskan umat Israel dari tangan orang-orang Mesir. Next, sekarang aku tahu bahwa Yahweh lebih besar daripada segala ilah. Jadi saudara, mereka hidup pada waktu itu ada banyak ilah-ilah. Ada banyak Allah-Allah yang lain. Dan di sini kesaksian Musa memberikan sebuah peneguhan buat Jitro. Jitro semakin percaya bahwa Yahweh lebih besar daripada segala ilah. Sebab dalam hal ini mereka telah bertindak angkuh. Dia ada di atas mereka. Next. Jitro ayah mertua Musa membawa persembahan bakaran, kurban-kurban sembelihan bagi Elohim. Kemudian Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan roti dengan ayah mertua Musa di hadapan Elohim. Makan roti apa? Saudara? Apa yang roti yang mereka makan apa? Saudara? Mana? Ya ini bicara tentang Kristus. Tapi saya tidak akan bahas ini saudara, nanti mungkin lain kesempatan. Next kita lompat. Ayat 13, pada keesokan harinya Musa duduk untuk mengadili umat itu. Dan umat itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang hari. Ketika ayah mertua Musa melihat semua yang sedang dilakukan terhadap umat itu, ia berkata, apakah ini yang sedang engkau lakukan terhadap umat itu? Mengapakah engkau duduk seorang diri saja, sedangkan seluruh umat itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Next. Dan Musa berkata kepada ayah mertuanya, sebab umat ini datang kepadaku untuk mencari Elohim. Ketika mereka ada masalah, mereka datang padaku. Dan aku mengadili yang satu dengan yang lain. Dan aku membuat mereka mengetahui ketetapan-ketetapan dan hukum Elohim. Yitro berkata kepada Musa, perkara yang kau perbuat itu tidaklah baik. Engkau pasti akan sangat lelah. Baik engkau dan umat yang menyertaimu itu. Karena hal itu sangatlah berat bagimu. Engkau tidak akan mampu melakukan itu sendirian. Sekarang dengarlah suaraku. Aku akan beri nasihat padamu dan Elohim akan besertamu. Adapun engkau wakililah umat ini di hadapan Elohim, supaya engkau dapat membawa perkara-perkara itu kepada Elohim. Next, engkau harus mengajarkan ketetapan-ketetapan dan Taurat itu kepada mereka. Dan harus menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Selain itu haruslah engkau memilih pria-pria dari antara umat itu yang cakap, takut akan Elohim, benar, membenci ketamakan, tempatkan orang-orang seperti itu menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10 orang. Next, biarlah mereka yang mengadili umat itu pada setiap waktu, setiap perkara besar, mereka akan membawanya kepadamu, dan setiap perkara kecil, mereka harus mengadilinya. Hal ini akan meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama engkau akan turut menanggungnya. Jika engkau melakukan hal ini dan Elohim juga memerintahkan padamu, maka engkau akan mampu bertahan. Dan semua umat itu pun akan pulang ke rumahnya dengan damai. Saudara tahu? Jadi Musa mendengarkan suara ayah mertuanya itu dan melakukan semua yang telah dikatakannya. Saudara tahu? Musa dengar nasihat. Jadi ini satu hal yang baik juga yang mesti kita pelajari dari Musa. Musa ini tidak merasa dirinya dia paling benar, saudara. Dia mau dengar nasihat. Ya, dan saya percaya Tuhan kirimkan Yitro. Tujuan Yitro bawa anak dan istrinya. Tapi di balik itu Tuhan juga punya rencana. Tuhan ingin Musa bisa atur prioritasnya. Prioritas apa, saudara? Saudara tadi baca itu. Ya, bagaimana waktu Yitro besok pagi dia lihat Musa berduduk. Dan orang Israel tuh antri. Satu-satu, saudara bayangkan. Kalau ribuan orang. Pak, saya mau tanya ini. Musa, saya mau tanya ini. Bagaimana saya punya masalah keluarga. Musa, saya lapar ini. Musa, saya sakit ini. Saudara tahu, satu-satu Musa layani satu-satu. Satu-satu. Jadi Musa duduk dari pagi sampai sore. Orang-orang Israel juga antri. Kayak orang antri vaksin hari ini, saudara. Saudara, mereka berkerumun, mereka datang sama Musa. Yitro lihat, wah ini bahaya ini. Ini tidak baik buat Musa dan juga buat bangsa ini. Karena mereka akan kelelahan. Saudara tahu, Musa mau lakukan sesuatu yang baik. Tapi dia tidak tahu prioritas yang harus dia lakukan. Ada banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan. Tapi tidak semua halnya itu harus kita kerjakan sendiri. Amin, saudara. Ya, Tuhan mau ajarkan sama Musa. Sebenarnya
Musa. Hal-hal yang kecil-kecil engkau tidak usah lakukan. Ya, tugasmu cuma satu. Engkau datang pada Tuhan, engkau berdoa sama Tuhan, engkau cari wajah Tuhan. Saudara baca tadi, ya coba kita lihat. Yitro kasih nasihat apa saudara, kita kembali. Engkau wakili, ayat 18 coba, ayat 18. Engkau pasti akan sangat lelah, baik engkau dan umat yang menyertaimu. Saudara kita yang hari-hari ini lelah. Saudara tahu, hari-hari ini ada pandemi di mana-mana, ada banyak ketidakpastian. Dan itu buat kita kadang-kadang bisa lelah, saudara. Kadang-kadang kita bisa capek. Kadang-kadang kalau capek itu kita tidak manage dengan baik, jadi stres, saudara. Karena apa? Karena kita salah atur prioritas di dalam hidup ini, saudara. Kita salah atur prioritas dalam hidup ini. Ya, Musa apa? Dia semuanya mau dia kerjakan, dari hal besar sampai hal kecil. Memang semuanya baik, tapi tidak semua hal yang baik itu harus dikerjakan semua oleh Musa. Tidak semua yang baik itu harus dikerjakan sendiri oleh Musa. Firman Tuhan bilang apa? Engkau pasti akan sangat lelah, baik engkau dan umat yang menyertaimu itu. Karena hal itu sangatlah berat bagimu, engkau tidak akan mampu lakukan itu sendirian. Next. Sekarang dengarlah suaraku, akan memberikan nasihat padamu dan Elohim akan bersamamu. Adapun engkau Musa, wakililah umatmu ini di hadapan Elohim. Supaya engkau dapat membawa perkara-perkara itu kepada Elohim. Maksudnya apa Musa? Fokuskan dirimu, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ya. Dan yang kemudian apa? Yang berikutnya, next. Engkau harus mengajarkan ketetapan dan Taurat itu kepada mereka. Dan harus menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Jadi sebenarnya Yitro kasih nasihat, Musa, waktumu itu harus lebih banyak datang sama Tuhan, engkau belajar firman, engkau renungkan firman, dan itu yang menjadi fokus utamamu. Tidak semua dari hal kecil sampai hal besar, semuanya engkau yang lakukan. Engkau bisa stres Musa. Dan bangsa ini juga akan stres. Dan saudara tahu, hal yang sama juga sempat dialami oleh murid-murid pada waktu gereja mula-mula. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, coba kita baca ayat pertama sampai ayat yang ketiga. 7 orang dipilih untuk melayani. Ketika murid-murid terus bertambah banyak, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang yang berbahasa Yunani terhadap orang yang berbahasa Ibrani. Terjadi iri hati, biasa saudara. Ya, kalau pelayanan sudah semakin banyak orang, pasti terjadi gesekan. Ada terjadi, wah kok itu lebih diperhatikan, kok saya tidak diperhatikan, oh jangan-jangan ini karena dekat sama gembalanya atau begini-begini saudara. Ini terjadi juga di gereja mula-mula. Karena pelayanan sehari-hari pada janda-janda mereka kurang diperhatikan. Next. Dan ke-12 Rasul itu memanggil semua murid dan berkata, tidak benar bagi kami untuk mengabaikan pelayanan firman Elohim karena melayani urusan sehari-hari. Next. Oleh sebab itu saudara-saudara, carilah dari antara kamu 7 pria yang terkenal baik, penuh Roh Kudus dan hikmat yang akan kami tunjuk untuk tugas ini. Ya. Sedangkan kami sendiri akan terus bertekun dalam doa dan pelayanan firman. Next. Usul itu disepakati oleh jemaat dan mereka memilih Stefanus seorang yang penuh dengan Roh Kudus dan lain-lain saudara. Nah, jadi ini juga dialami saudara oleh jemaat mula-mula. Jadi tadinya itu rasul-rasul itu harus semua ditangani. Mulai diakonia, mulai semua kunjungan sampai pelayanan meja semua rasul-rasul yang tangani sehingga terjadi adanya ketimpangan. Ada yang merasa diperhatikan, ada yang tidak diperhatikan. Dan saudara akhirnya apa saudara? Mereka dapat hikmat dari Tuhan. Harus didelegasikan. Ada prioritas. Rasul-rasul hanya fokusnya belajar firman, berdoa, dan membagikan firman, pelayanan firman. Tapi dipilih orang-orang yang didelegasikan untuk melakukan tugas-tugas yang harusnya ya tidak semuanya harus dilakukan oleh rasul-rasul. Sama dengan Musa. Musa disuruh pilih pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50. Tidak usah semua Musa. Musa, engkau datang sama Tuhan. Engkau mewakili umat di hadapan Tuhan, engkau berdoa, engkau belajar firman. Saudara, ini menggambarkan juga pelayanan dalam gereja.
Ya, tidak mungkin seorang gembala sendirian, semua mau dikerjakan. Mulai pelayanan besuk, mulai pelayanan diakonia, pelayanan singer, WL, semua pemusik, usher, waduh. Bisa stres saudara. Saya pernah lihat, ada seorang gembala, dia mulai atur semua, mulai usher dia usher, mulai sampai main musik dia main musik, WL dia mau WL. Sampai akhirnya bawa firman, semua dia pikir semua sampai mau masak buat. Akhirnya apa? Kelelahan dan akhirnya tidak maksimal saudara. Nah artinya atur prioritas. Tuhan bilang atur prioritas dalam hidupmu. Ya bagi seorang gembala fokusnya belajar firman, renungkan firman dan harus bagikan makanan buat jemaat. Tapi didelegasikan. Kita bersyukur di gereja kita bisa delegasikan. Ada tim-tim yang ada orang-orang divisi-divisi yang Tuhan percayakan, yang Tuhan pakai. Dan kita bersyukur kita punya tim yang kuat, ya, yang bisa bergerak. Memang itulah sebagai tubuh Kristus. Kita tidak bisa bergerak sendirian, saudara. Tuhan bilang atur prioritas dalam hidupmu. Atur prioritas dalam hidupmu. Nah, saudara tahu, coba kita kembali ke Keluaran tadi. Syarat-syarat yang Musa berikan. Sekarang dengarlah suaraku, aku akan beri nasihat padamu dan Elohim akan besertamu. Adapun engkau wakilah umat ini di hadapan Elohim supaya engkau dapat membawa perkara-perkara ini kepada Elohim. Ya, next. Engkau harus mengajarkan ketetapan-ketetapan dan Taurat itu kepada mereka. Dan harus menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Selain itu haruslah engkau memilih pria-pria. Ya, bagi kita hari ini bukan cuma pria dan wanita, ya. Bisa dipakai Tuhan. Dari antara umat itu yang cakap itu yang bagaimana? Takut akan Elohim. Benar dan membenci ketamakan. Saudara, ini seperti sebuah syarat saudara ya. Nah, waktu saya renungkan ini, apa artinya itu cakap? Cakap itu artinya sesuai dengan kapasitas yang ada dalam hidupnya, bergerak sesuai panggilan. Betul ya saudara? Tuhan Roh Kudus itu kasih setiap kita itu panggilan. Dan waktu dia kasih panggilan, dia kasih apa? Karunia untuk menggenapi panggilan itu. Saudara, pelayanan bisa melayani itu karena Tuhan punya panggilan dalam hidup saudara. Dan waktu Tuhan panggil hidup saudara, dia perlengkapi dengan karunia. Nah itu cakap. Yang kemudian apa? Dikatakan takut akan Elohim. Takut akan Elohim itu apa saudara? Bukan takut seperti kita ketemu dengan apa? Takut ini bukan bicara tentang, saya takut ketemu dia. Itu beda saudara. Ada orang yang takut sampai tidak berani ketemu dia. Betul saudara? Ada pemimpin yang, saya takut ketemu dia jahat gitu. Ya. Nah Tuhan kita bukan Tuhan yang mau ditakuti seperti itu. Kata takut ini bicara tentang kita selalu menyadari dia, penyertaannya di dalam hidup kita. Saudara tahu, kenapa ini ditulis sebagai syarat takut akan Allah atau takut akan Elohim. Saudara tahu, kalau saudara punya ini, kalau kita bisa selalu sadar bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Itu sebenarnya modal kesuksesan kita yang terbesar. Karena kalau kita tahu bahwa Tuhan itu ada bersama kita, takut akan Allah yang pertama adalah engkau sadar bahwa Tuhan selalu ada buat hidupmu. Amin saudara. Kalau engkau selalu sadar Tuhan selalu ada buat hidupmu. Engkau mau melangkah, engkau mau berjalan, engkau tahu. Ya, waktu engkau melewati masalah, engkau tahu engkau tidak sendirian. Waktu engkau melewati bahaya, engkau tahu engkau tidak pernah ditinggalkan. Amin saudara. Waktu engkau mau melakukan sesuatu yang jahat juga, yang salah, yang keliru, engkau tahu Tuhan ada bersamamu. Amin saudara. Nah ini modal utama kita. Modal utama kita. Nah ini juga modal utama kita dalam menghadapi pandemi hari-hari ini. Saya tahu ada banyak sekali ketidakpastian. Ada banyak sekali hari-hari ini orang mengalami ketakutan. Ada banyak sekali orang hari-hari ini mengalami kebimbangan dalam hidupnya. Saudara tahu kenapa? Karena dia salah menaruh prioritas. Hari-hari ini saudara, di tengah-tengah situasi ini, belajar
datang sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan untuk engkau tahu prioritas apa yang perlu engkau taruh dalam kehidupanmu hari-hari ini sekarang. Ingat ya, tidak semuanya harus engkau kerjakan semua. Ada banyak hal mungkin yang ada di depanmu, tapi tidak semua hal itu mungkin bukan bagian saudara. Ada hal-hal yang mungkin hari-hari ini Tuhan mau engkau taruh prioritas dalam kehidupan. Hari-hari ini saudara mungkin sedang di rumah, engkau tidak bisa kemana-mana. Engkau harus tiap hari ketemu dengan istri, suami, anak-anak. Saudara, ini kesempatan saudara pakai ini untuk saudara semakin dekat dengan keluargamu. Ya mungkin itu prioritas yang Tuhan mau kasih dalam hidupmu. Mungkin ada prioritas yang Tuhan mau atur, taruh dalam kehidupanmu hari-hari ini. Saya tidak tahu apa itu, tapi saudara datang pada Tuhan. Dan saudara tahu bahwa kita tidak bisa lakukan semuanya sendirian, segalanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita mesti ada prioritas-prioritas di dalam hidup ini saudara. Amin saudara. Dan minta Tuhan itu, ya minta Tuhan itu. Musa diatur sama Tuhan. Ayo, engkau lakukan ini, engkau renungkan firman, engkau datang pada Tuhan, engkau pelajari firman. Untuk hal-hal lain engkau pilih orang-orang yang takut akan Tuhan, yang cakap, yang benar. Tuhan pilih ya orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah saudara, hari-hari ini juga saudara, taruh prioritas itu dalam hidup kita. Selain itu haruslah engkau memilih pria-pria dari antara umat itu yang cakap, takut akan Elohim, benar, membenci ketamakan. Tempatkan orang-orang seperti itu menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50 dan pemimpin 10 orang. Biarlah mereka yang mengadili umat itu pada setiap waktu, setiap perkara besar mereka akan bawa kepadamu dan setiap perkara kecil mereka harus mengadilinya sendiri. Hal ini akan meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama engkau akan turut menanggungnya. Saudara, kalau hari-hari ini engkau bisa taruh prioritas-prioritas dalam hidupmu, engkau tidak akan kelelahan. Engkau tidak akan burn out, engkau tidak akan stres, karena engkau tahu prioritas mana yang Tuhan mau engkau lakukan dalam kehidupan. Amin saudara. Ya, next terus. Jika engkau melakukan hal ini dan Elohim juga memerintahkannya kepadamu, maka engkau akan mampu bertahan. Dan semua umat itu pun akan pulang ke rumahnya dengan damai. Saudara, hari-hari ini kita banyak orang tidak bisa bertahan saudara. Karena apa? Karena panik, karena stres, karena begitu banyak beban, begitu banyak ketakutan. Saudara taruh prioritas yang pertama. Tuhan, aku tahu, aku mesti selalu datang pada Tuhan. Aku punya Tuhan yang selalu menyertai hidupku. Itu prioritas utama dalam kehidupanku. Aku tahu Tuhan, engkau selalu ada bersamaku. Dan kemudian engkau mulai minta sama Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang mungkin engkau mesti selesaikan dalam hidupmu. Yang mesti engkau penuhi dalam hidupmu. Ya, mesti engkau selesaikan. Tapi tidak semuanya harus engkau selesaikan serentak. Minta prioritas. Tuhan, ini ada banyak ini Tuhan. Mana Tuhan yang mesti aku kerjakan duluan? Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Amin saudara. Datang pada Tuhan. Minta sama Tuhan. Saudara, kalau sudah datang sama Tuhan, saudara sadar sama Tuhan, Tuhan akan tuntun langkah saudara. Saya percaya setiap kita ini ada banyak hal yang mau kita kerjakan. Aduh, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau kerja ini, Tuhan saya mau kerja ini, Tuhan saya mau bikin ini. Tapi minta Tuhan prioritas hari-hari ini. Minta sama Tuhan prioritas mana yang harus aku kerjakan. Waktu engkau datang sama Tuhan, hikmat itu mengalir. Tuhan tunjukkan ini. Dan waktu engkau bisa berjalan dalam prioritas Tuhan, engkau akan bisa bertahan melewati semua situasi yang ada. Situasi hari-hari ini yang begitu tidak pasti. Banyak ketidakpastian. Sebentar mulai bergerak lagi, ya tutup lagi, mulai berjalan lagi, ya. Banyak hal sepertinya kita seperti berjalan dalam sebuah ketidakpastian. Tapi hari-hari ini minta Tuhan prioritas. Tuhan, yang pertama datang pada Tuhan selalu. Waktu engkau datang pada Tuhan, engkau sadar bahwa Tuhan ada dalam hidupmu. Minta prioritas, Tuhan apa yang harus aku kerjakan. Setiap kita prioritasnya mungkin beda-beda. Ya, tapi melalui kisah ini saudara, yang pertama Tuhan ajarkan,
Kenapa Tuhan kirim Yitro pada Musa? Yang pertama, untuk bawa istri dan anak-anaknya. Hari-hari ini saudara, kalau engkau melewati pandemi ini, ya, kalau hubunganmu dengan istri, suami, Tuhan mau pulihkan. Siapapun saudara, ya, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Kalau Tuhan yang atur itu, tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudara. Saudara lihat Musa, dia sudah lupa mungkin sama istri dan anaknya. Dia lagi asik, dia mau pergi naik ke Gunung Sinai. Tapi sebelum dia naik ke Gunung Sinai saudara, Tuhan kirim Yitro bawa istri dan anak-anaknya datang pada dia. Artinya Tuhan sudah atur prioritas itu dalam kehidupan Musa. Tapi setelah itu Yitro dikasih nasihat sama Musa. Atur prioritasmu Musa. Prioritasmu harus engkau susun. Kalau tidak engkau akan kelelahan. Engkau akan capek menjalani hidup ini. Engkau tidak akan bertahan. Ya. Dan ini juga buat kita hari-hari ini. Kita harus bertahan. Engkau mungkin hari ini sedang sakit, terbaring di rumah sakit. Engkau terbaring tapi pikiranmu jalan kemana-mana. Aduh ini banyak hal yang harus aku selesaikan. Aduh ini masih ada tanggungan, ini mesti begini, ini mesti gini. Saudara, prioritasmu waktu engkau sedang terbaring hari ini. Engkau lupakan semua yang lain, datang pada Tuhan. Engkau percaya Tuhan ada bersamamu. Jangan pikirkan yang banyak-banyak saudara. Harus atur prioritas, bahkan apa yang mau engkau pikirkan juga itu harus engkau susun saudara. Jangan biarkan semua pikiran-pikiran itu masuk dan membuat engkau, sebenarnya yang buat kita stres itu apa sih? Karena begitu banyak hal yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Ada begitu banyak ketidakpastian. Pilih prioritas apa yang mau engkau pikirkan di dalam hidup ini. Kalau engkau bisa pilih prioritas itu, engkau bisa pilih itu. Saya tahu bahwa memang tidak mudah. Ketika masalah datang, mau tidak mau engkau harus merenungkan, mau tidak mau engkau harus memikirkan. Apalagi kalau engkau sedang terbaring sakit hari ini. Engkau lihat di sekelilingmu orang-orang mulai bertumbangan. Dan engkau pikiranmu terlalu banyak untuk hal yang lain yang negatif. Mulai atur prioritas pikiranmu. Pikiranmu adalah datang pada Tuhan. Percaya bahwa Dia menyertai hidupmu. Kasih Kristus tidak pernah tinggalkan engkau. Yang lain lupakan itu. Ya, percaya bahwa Tuhan akan memulihkan hidupmu. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Atur prioritas dalam pikiranmu. Ya, sebelum kita atur prioritas yang lain, atur prioritas dulu dalam pikiran kita. Apa yang mau kita pikirkan ini? Tidak bisa semua kita pikirkan. Memang ada banyak hal yang harus iblis itu mau saudara tidak pernah bisa rest. Dengan dia kasih apa? Daging saudara bekerja. Ada banyak hal. Oh ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini perkara ini datang bagaimana? Ini bagaimana? Sehingga engkau mulai stres. Dan kalau engkau stres, dalam imun saudara lagi turun, engkau kena COVID, akhirnya engkau tidak bisa bertahan. Tapi hari-hari ini saudara, atur prioritas di dalam kehidupan. Prioritas berjalan dalam rancangan Tuhan. Yang pertama, pikirkan. Ya, apa yang mau engkau pikirkan dalam hidup ini? Saya selalu ulangi lagi, kita tidak bisa atur burung mau terbang di atas kepala kita. Ini ada cuplikan yang bagus sekali. Tapi kita bisa pilih burung itu tidak bersarang di atas kepala kita atau buang kotoran. Betul tidak, saudara? Artinya kita tidak bisa halangi setiap peristiwa itu lewat di depan hidup kita. Tapi engkau bisa taruh prioritas apa yang mau engkau pikirkan dalam hidup ini. Amin saudara. Jadi pikiran juga mesti ada prioritas saudara. Jangan semua engkau pikirkan. Bahkan Rasul Paulus ajarkan, pikirkanlah yang baik, yang suci, yang siap didengar, yang sedap didengar. Amin saudara. Jangan tiap hari pikirkan terus, ini hari mati berapa orang. Dan kapan giliran saya. Ya kan? Pikir terus hal yang negatif saudara. Akhirnya kita menjadi lemah. Pikirkanlah apa yang baik. Apa yang baik itu apa? Kasih Tuhan. Karya Tuhan. Kebaikan Tuhan. Amin saudara. Itu prioritas yang Tuhan mau kita taruh dalam pikiran kita. Ya. Nah, sehingga apa? Saudara tidak burn out. Saudara tidak kelelahan. Saudara tidak stres. Saudara bisa bertahan melewati semua situasi yang ada dalam hidupmu. Amin saudara.
Ya, kita selesaikan di Keluaran pasal 18. Jadi Musa mendengarkan suara ayah mertuanya itu dan melakukan semua yang telah dikatakannya. Jadi ini butuh kerendahan hati, saudara. Kalau Musa, beta ini kan sudah bawa orang 3 juta orang. Memang dia mantan beta pembos, tapi kan sekarang beta lebih hebat dari dia. Beta semua dengar dia. Saudara, tidak, saudara ya. Saudara, seberapa tinggi Tuhan angkat saudara, tetap miliki kerendahan hati. Firman Tuhan berkata, ya, ada banyak masukan, ada banyak nasihat itu baik. Ketika ada banyak masukan, ada banyak nasihat, itu sesuatu yang baik. Amin, saudara. Firman Tuhan Amsal berkata, banyak masukan itu baik, banyak pertimbangan itu baik. Sehebat apapun kita, setinggi apapun Tuhan angkat kita, jangan pernah engkau meremehkan setiap masukan-masukan ini. Engkau renungkan kembali. Memang tidak semua masukan benar, tapi engkau mesti renungkan masukan-masukan itu. Amin, pertimbangan-pertimbangan itu. Dan Musa lakukan itu, saudara. Next terus. Musa memilih pria-pria yang cakap dari seluruh Israel dan menjadikan mereka menjadi kepala atas umat itu, pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10 orang. Jadi semua itu, saudara, semua itu syaratnya sama. Pemimpin 1000, 50, 100, saudara tahu syaratnya apa? Cakap, takut akan Tuhan, menghindari ketamakan, ya, dan benar. Syaratnya semua sama, tidak beda, saudara. Jadi tidak ada, ini syaratnya harus lebih, ini tidak, saudara. Setiap kita juga melayani juga gitu, saudara. Kalau saudara dipilih Tuhan, syaratnya juga sama. Yang pertama, saudara ada panggilan, yang Tuhan perlengkapi dengan karunia. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Amin, saudara. Ada orang punya karunia, ada orang punya panggilan, tapi dia tidak takut akan Tuhan. Dia tidak sadar Tuhan ada dalam hidupnya. Ya, penuh dengan Roh Kudus itu artinya tadi dikatakan dalam firman Tuhan, artinya saudara selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Selalu digerakkan oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Ya, next terus. Kita selesai di sini. Mereka mengadili umat itu setiap waktu, perkara-perkara yang besar mereka bawa pada Musa, tapi perkara kecil mereka mengadilinya sendiri. Musa membiarkan ayah mertuanya pergi dan pulang ke negerinya sendiri. Nah, jadi ayah mertuanya pulang. Anak dan istrinya tinggal bersama Musa. Saudara tahu, satu perjumpaan, tapi perjumpaan itu perjumpaan yang mengubahkan Musa. Mengubahkan Musa, pertama apa? Dia tahu prioritas Tuhan buat hidupnya. Keluarga itu penting. Dia tahu, dia pelayanan juga tapi dia butuh keluarga yang menopang dia. Tuhan kirimkan kembali istri dan anaknya. Kemudian dia belajar sesuatu. Harus atur prioritas dalam kehidupannya. Apa yang mesti dia kerjakan, apa yang tidak harus dia kerjakan. Apa yang fokus dalam kehidupannya, tapi apa yang seharusnya tidak usah dia pikirkan. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita hari-hari ini. Amin, saudara. Melewati pandemi, melewati situasi yang ada, belajar atur prioritas, berjalan dalam prioritasnya Tuhan di dalam hidup ini. Amin.